Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinila Audia, NIM 18043160. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai tugas Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pertanyaan dari Kelly, yaitu satu, diskusikan berbagai cara membayar online di B2C, metode mana yang Anda pilih dan mengapa? Jawabannya yaitu B2C artinya adalah menawarkan barang langsung ke konsumen. B2C adalah kegiatan e-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Dengan penjualan langsung di internet dan pemesanan dapat langsung dilakukan oleh konsumen karena biaya sudah tercantum. Untuk cara membayar di B2C terdiri dari dua, yaitu yang pertama pembayaran online atau online payment bisa digunakan dengan cara ATM otomatis, internet banking, kartu kredit, cicilan 0%. Untuk pembayaran offline bisa dengan cara bayar di tempat atau COD, kartu kredit dan cicilan 0% di tempat, dan transfer bank. Dan berdasarkan metode tersebut, saya lebih memilih dengan sistem pembayaran COD di tempat karena menurut saya sistem ini sangat bagus untuk pemesanan barang secara online. Selain itu, kita tidak perlu melakukan transfer, kita bisa menunggu barang tersebut sampai ke alamat rumah atau lain tempatnya. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai diskusikan batasan utama dari e-commerce, manakah dari batasan berikut yang kemungkinan besar akan hilang dan mengapa? Yang pertama yaitu mengenai kepercayaan, keamanan, biaya yang sangat tinggi. Yang keempat, batas yang mungkin hilang yaitu yaitu keamanan. Jika keamanan tidak terjaga, maka pelanggan atau customer tidak akan percaya dengan bisnis yang kita lakukan, sehingga dapat membuat kerugian dan bisnis yang dijalankan mungkin saja bisa bangkrut. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai diskusikan alasan untuk memiliki beberapa model bisnis e-commerce. Yang pertama ialah B2B e-commerce. Model B2B fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Meskipun banyak bisnis e-commerce di area ini adalah penyedia jasa atau layanan, Anda juga akan menemukan perusahaan software, perusahaan supplier, dan pemasok perabot, kantor, perusahaan hosting, dan berbagai model bisnis e-commerce lainnya dari sektor ini. Alasannya menggunakan B2B ini, perusahaan dengan model bisnis e-commerce ini biasanya menawarkan hal-hal yang tidak jauh dari inventarisasi usaha, seperti peralatan kantor, mesin pabrik, dan perlengkapan industri lainnya. Tidak hanya itu, produk dan layanan digital juga merupakan komoditas umum dalam e-commerce B2B. Contohnya adalah software dan web hosting. Kemudian yaitu B2C e-commerce. B2C adalah kegiatan e-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Dengan penjualan langsung di internet dan pemesanan dapat langsung dilakukan oleh konsumen karena biaya sudah tercantum. Alasannya, dengan menggunakan B2C ini dapat memudahkan kita dalam belanja online. Kita bisa buka store sendiri tanpa perlu memiliki toko. Dengan model gadget pun sudah bisa melakukan usaha. Selanjutnya yaitu B2C e-commerce. Dalam kategori C2C e-commerce ini, konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia merupakan beberapa contoh online marketplace yang paling dikenal di Indonesia. Alasannya dengan C2C ini, individu dapat menjual atau membeli barang atau produk dari konsumen lainnya. Kegiatan jual beli dan juga dapat dilakukan secara langsung antar individu tanpa adanya termasuk dari pihak ketiga. Beberapa contoh platform dengan model bisnis ini adalah OLX, Kaskus, hingga melalui Instagram. Yang keempat yaitu C2B e-commerce, customer to business. C2B adalah model bisnis di mana konsumen atau
end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari B2C, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contoh platform C2B yakni instockphoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Alasannya dengan adanya C2B ini, individu menawarkan untuk menjual produk dan layanan kepada perusahaan yang siap membelinya. Misalnya, jika Anda adalah software developer, maka Anda dapat menunjukkan demo software atau keterampilan yang Anda miliki di situs-situs seperti Freelancer, Upwork, dan lain-lain. Kemudian ada yaitu namanya e-commerce administrasi publik atau pemerintah yang terdiri atas dua yaitu B2G dan C2G. Model-model yang tercantum di atas adalah model umum yang banyak dijalankan di pasaran. Tetapi ada jenis e-commerce lain yang melibatkan administrasi publik atau pemerintah. B2G juga disebut dengan B2A, Business to Administration, adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk layanan atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Alasannya sistem B2G ini digunakan untuk menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender pada proyek atau produk pemerintah yang mungkin dibeli atau dibutuhkan pemerintah untuk perusahaan mereka. Pemerintah membuka tender lewat proses e-procurement, di mana sektor publik dapat melakukan tender secara online dan transparan. Kemudian yaitu C2G, Consumer to Government, juga disebut C2A, Consumer to Administration, adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, seseorang konsumen dapat membayar pajak penghasilan secara online. Transaksi tersebut adalah transaksi C2G. Alasannya C2G dapat digunakan pemerintah untuk jasa layanan seperti seorang hacker menawarkan jasanya kepada pemerintah untuk pertahanan terhadap terorisme cyber. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan dari Bagzlan. Yang pertama yaitu, apa perbedaan antara teknologi berkelanjutan dan mengganggu? Perbedaannya ialah teknologi berkelanjutan merupakan teknologi yang memberikan dampak dan manfaat yang baik khususnya terhadap lingkungan seperti angkutan berkelanjutan, bahan bakar hayati, energi alternatif, pengomposan, dan teknologi energi. Sedangkan teknologi mengganggu merupakan teknologi yang pasti membawa pengaruh buruk atau teknologi ini dapat membawa perubahan dalam teknologi yang dapat mengubah kondisi suatu industri. Bayangkan pada zaman sebelum ditemukan hard disk, orang sangat bangga menggunakan floppy disk, dan saat hard disk ditemukan terjadi perubahan besar-besaran dalam industri teknologi informasi. Hal tersebut kembali terjadi saat teknologi SSD ditemukan. Tren notebook berubah juga dari bentuk yang sangat tebal menjadi sangat tipis. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, apa perbedaan antara e-business dan e-commerce? E-business memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce karena e-business memiliki modal SDM sumber daya manusia, segala proses pemasaran, produk, dan jasa, setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai penyedia transaksi jual beli secara online. Sedangkan e-business lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Lalu e-commerce hanyalah satu bagian dari kecil saja dari e-business, sebab e-business merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama
yang dijalankan melalui jaringan internet. Jika e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dari segi penjualan saja, tetapi e-business lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. E-commerce pun juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termasuk setiap pelanggan, supplier maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Sedangkan e-business bergerak dari awal, mulai dari perencanaan proses produksi, manajemen risiko, pengembangan suatu produk maupun jasa manajemen keuangan sebuah organisasi maupun perusahaan. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu apa manfaat dan tantangan yang terkait dengan bisnis elektronik? Manfaatnya bisnis elektronik memperluas jangkauan global, membuka pasar baru, mengurangi biaya, meningkatkan operasi, meningkatkan efektivitas. Tantangan bisnis elektronik meliputi mengidentifikasi segmen pasar terbatas, mengelola kepercayaan konsumen, memastikan perlindungan konsumen, dan mematuhi perpajakan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan dari kasus Can Simple Disrupt Traditional Banking. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu tahu dulu apa saja kasus tentang Can Simple Disrupt Traditional Banking ini. Bank khusus online dapat memberikan model bisnis yang dapat membantu memecahkan masalah ini dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu bank tersebut yaitu Simple, www.simple.com. Didirikan pada 2009 dan diluncurkan secara komersial pada Juli 2012. Alih-alih mencari piagam bank baru, Simple memilih untuk bermitra dengan Bankrupt untuk mensponsori mereka dalam jaringan pembayaran dan memastikan bahwa semua layanan perbankan mereka diasuransikan oleh FDIC. Simple didirikan atas dasar gagasan bahwa bank tradisional tidak menyediakan alat online dan seluler yang memadai untuk pelayanan mereka dengan baik. Pikirkan Simple sebagai bank online hanya fokus dengan besar pada layanan pelanggan yang menggabungkan alat pelacakan dan penganggaran keuangan yang serupa dengan yang ditawarkan oleh Min www.min.com. Rencana Simple adalah menyediakan aplikasi berbasis awan yang mudah digunakan untuk layanan pelanggan yang luar biasa, situs web dan aplikasi perusahaan menarik dan tidak berantakan. Dengan desain minimalis yang mudah dinavigasi, mereka berfokus pada alat manajemen keuangan Simple seperti sasaran yang memungkinkan pelanggan menetapkan tujuan keuangan untuk ditabung. Simple juga menawarkan fitur unik yang disebut pemberitahuan push. Pelanggan dapat mengambil gambar pembelian yang secara otomatis diberi geotag, artinya data lokasi ditambahkan ke gambar. Simple menghasilkan uang dari margin bunga dan pendapatan pertukaran dari jaringan pembayaran, yang merupakan biaya yang dibayar perusahaan untuk dapat menerima transaksi berbasis kartu. Simple tidak memiliki infrastruktur TI dan tidak ada cabang fisik untuk mendukung, sehingga mereka dapat beroperasi dengan margin keuntungan yang lebih rendah daripada bank tradisional. Simple mengalami pertumbuhan pesat, menarik sekitar 100.000 pelanggan di seluruh Amerika Serikat pada akhir tahun 2013. Pada tahun itu, bank menyelesaikan transaksi senilai 1,6 miliar. Kemudian pada Februari 2014, Simple dibeli oleh BBVA Compass Bank, yaitu www.bbvakompas.com, seharga 117 juta dolar. Simple berjanji akan terus beroperasi seperti biasa dan tidak ada yang akan berubah untuk pelanggan yang sudah ada. Bagaimana Simple yang membangun pengikut setia dengan mengkritik praktik perbankan yang mengganggu mempertahankan model bisnisnya sebagai anak perusahaan dari bank tradisional yang besar. Lalu, bisakah Simple mempertahankan basis pelanggan saat ini? Apa yang akan dilakukan BBVA dengan Simple? Apakah akan mengizinkan Simple mempertahankan praktik bisnis tradisionalnya? Seberapa besar independensi yang diperoleh bank?
Mengingat bahwa bank khusus internet biasanya merupakan perusahaan rintisan kecil, apa arti pembelian ini bagi masa depan bank semacam itu? Dan lalu, apa implikasi pembelian ini bagi terganggunya industri perbankan secara keseluruhan? Menunjukkan masalah dengan perbankan khusus internet pada Agustus 2014, sekitar 10% dari 120.000 pelanggan Simple kehilangan akses ke uang mereka sepanjang hari. Masalah terjadi ketika perusahaan pindah ke sistem informasi baru untuk memproses transaksi keuangan. CEO Simple meminta maaf dan bank memberikan kredit sebesar $50 kepada setiap pelanggan yang mengalami pemadaman. Lalu pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah Anda bersedia melakukan transaksi bank dengan bank internet? Mengapa atau mengapa tidak? Jawabannya menurut saya tidak bersedia untuk melakukan transaksi bank internet karena bank internet ini walaupun secara umum internet banking aman digunakan, namun tetap saja nasabah perlu paham bagaimana menggunakan sistem online ini secara benar. Mengingat kejahatan teknologi internet saat ini cukup banyak terjadi. Mereka, para pelaku kejahatan dunia maya, mengincar nasabah-nasabah yang tidak paham sistem proteksi tersebut. Hal ini mungkin menjadi bahaya bagi para nasabah yang tidak mengerti dengan teknologi ini. Lalu, yang kedua yaitu apa kerugian dari model perbankan Simple? Berikan contoh untuk mendukung jawaban Anda. Jawabannya, kerugian dari Bank Simple yaitu Bank Simple mengalami masalah dengan perbankan khusus internet pada Agustus 2014 sekitar 10% dari 120.000 pelanggan Simple kehilangan akses ke uang mereka sepanjang hari. Contohnya yaitu ketika perusahaan pindah ke sistem informasi baru untuk memproses transaksi keuangan, CEO Simple meminta maaf dan bank memberikan kredit sebesar $50 kepada setiap pelanggan yang mengalami pemadaman. Lalu periksa status Simple hari ini. Sekarang jawab 5 pertanyaan serius yang tercantum dalam kasus terkait pembelian Simple di BBVA Kompas Bank pada tahun 2014. Jawabannya, yang pertama mengenai bagaimana Simple yang membangun pengikut setia dengan mengkritik praktik perbankan yang mengganggu, mempertahankan model bisnisnya sebagai anak perusahaan dari bank tradisional yang besar, yaitu dengan cara menawarkan fitur unik yang disebut pemberitahuan push yang dikirimkan ke ponsel cerdas pelanggan. Setelah mereka melakukan pembelian, dengan pemberitahuan push pelanggan dapat mengambil gambar pembelian yang secara otomatis diberi geotak, artinya dapat lokasi ditambahkan ke gambar. Mereka kemudian dapat menambah catatan tentang pembelian untuk catatan mereka tentang pembelian. Informasi ini dapat membantu pelanggan untuk lebih memahami kebiasaan belanja mereka dan melacak jenis pembelian tertentu yang telah mereka lakukan di masa lalu. Lalu, bisakah Simple mempertahankan basis pelanggannya saat ini? Menurut saya, Simple dapat mempertahankan basis pelanggannya saat ini karena menyediakan aplikasi berbasis awan yang mudah digunakan dan layanan pelanggan yang luar biasa. Situs web dan aplikasi perusahaan menarik dan tidak berantakan dengan desain minimalis yang mudah dinavigasi. Mereka berfokus pada alat manajemen keuangan Simple seperti sasaran yang memungkinkan pelanggan menetapkan tujuan keuangan untuk ditabung, misalnya untuk liburan atau uang muka mobil. Lalu yaitu apa yang akan dilakukan BBVA dengan Simple? Apakah akan mengizinkan Simple mempertahankan praktik bisnis tradisionalnya? Seberapa besar independensi yang dibolehkan bank? Yang dilakukan BBVA adalah membeli Simple seharga $117 dan hal ini mungkin aja Simple mengalami masalah dan tidak sepenuhnya bisa mempertahankan praktik bisnisnya karena sudah dibeli oleh BBVA. Besar independensi yang dibolehkan bank yaitu mereka berfokus pada alat manajemen keuangan Simple seperti sasaran yang memungkinkan pelanggan menetapkan tujuan keuangan untuk ditabung, misalnya untuk liburan atau uang muka mobil. Sasaran kemudian secara teratur memperbarui pelanggan tentang seberapa banyak kemajuan yang mereka buat untuk mencapai tujuan itu.
Alat inovatif lainnya adalah aman untuk dibelanjakan, yang menampilkan jumlah di rekening giro yang akan tersedia. Setelah pelanggan membayar tagihan terjadwal mereka dan menyisihkan uang untuk tujuan mereka. Kemudian pertanyaannya itu, mengingat bahwa bank khusus internet biasanya merupakan perusahaan rintisan kecil, apa arti pembelian ini bagi masa depan bank semacam itu? Arti pembelian bagi masa depan ketika diharapkan bahwa bank khusus internet ini akan membawa dampak besar dan nantinya untuk masa depan terhadap teknologi yang semakin canggih dan juga untuk pendanaan yang dapat diinvestasikan. Lalu pertanyaan terakhir yaitu, apa implikasi pembelian ini bagi terganggunya industri perbankan secara keseluruhan? Implikasi pembelian ini bagi terganggunya industri perbankan yaitu ketika perusahaan pindah ke sistem informasi baru untuk memperoleh transaksi keuangan. CEO Simple dan bank memberikan kredit $50 kepada setiap pelanggan yang mengalami pemadaman. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.